Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini suara saya sudah terdengar jelas ya. Nah, baik teman-teman, izin kita mulai perkuliahannya untuk praktikum pengantar basis data di pertemuan keempat. Kita akan lanjutkan ya teman-teman untuk materinya. Kita masih pakai modul yang kemarin dulu ya teman-teman sebelum kita masuk ke modul yang baru. Yang kemarin kita sudah sampai ke dalam yang foreign key ya teman-teman. Jadi foreign key itu kita bisa masukkan pada saat pembuatan tabel. Di sini ada contoh sintaksnya. Disimpannya pada saat setelah teman-teman mendefinisikan semua field-nya, lalu kemudian di akhir dituliskan foreign key, apa yang menjadi foreign key, references ke tabel mana dengan field apa gitu ya yang direferensi. Itu untuk yang pembuatan foreign key pada saat pembuatan tabel. Dan bisa juga kalau misalkan kita lupa, itu kita bisa menggunakan alter untuk penambahan foreign key-nya. Dengan sintaks alter table order, contohnya ya, add foreign key person ID yang menjadi foreign key yang mereferensis ke tabel person dengan kolom person ID. Jadi seperti ini kalau teman-teman lupa menambahkan foreign key. Untuk constraint yang berikutnya itu adalah check. Check ini digunakan untuk membatasi rentang nilai. Jadi kalau teman-teman mau memberikan batasan, nanti nilai yang diinput ke suatu kolom itu hanya sekian sampai sekian, ada rentangnya gitu ya. Maka teman-teman bisa menambahkan constraint check yang mana disimpannya juga sama di akhir setelah kita mendefinisikan semua kolom-kolom atau field-fieldnya. Nah ini contohnya kita misalkan hanya mengizinkan kolom umur itu diisi dari mulai minimal 18 sampai seterusnya ya. Berarti nanti di sini teman-teman tambahkan pada saat create table, di akhir itu teman-teman tambahkan cek, ya ini constraint-nya, age lebih besar sama dengan 18. Artinya nanti yang boleh dimasukkan nilai untuk usianya minimal 18 ke atas. Gitu ya teman-teman untuk cek ini. Atau kalau teman-teman tidak membuat constraint check pada saat pembuatan tabel, teman-teman juga bisa menambahkan cek ini pada saat alter ya. Alter table, nama tabelnya apa, kemudian add, kemudian cek, apa yang dicek kolomnya. Misalkan age lebih besar sama dengan 18. Nah ini nanti kita bisa coba ya kalau sudah kelatihan. Nah sekarang saya mau masuk dulu ke data manipulation language-nya setelah constraint. Teman-teman, kita masuk ke data manipulation language di mana yang seperti yang sudah kita sampaikan bersama-sama, kita diskusikan bahwa perintah SQL yang fungsinya untuk melakukan pengolahan data di dalam tabel yang kaitannya dengan isi data seperti insert, update, delete, dan select itu merupakan data manipulation language. Jadi fokusnya itu pada isi datanya, bukan pada wadahnya, bukan pada strukturnya. Nah, yang pertama ini insert. Insert ini sudah teman-teman sudah kuasai ya insert ini karena sudah pernah mencoba. Insert ini fungsinya untuk menambahkan baris pada suatu tabel. Ada dua cara, yaitu cara yang pertama teman-teman menambahkan data untuk semua field. Kalau untuk semua field, maka tinggal insert into, nama tabelnya apa, values, dan ini adalah nilainya. Artinya kalau misalkan kita membuat tabel itu ada 4 field, ya teman-teman harus isi sebanyak 4 field itu. Tapi kalau misalkan teman-teman skip satu, biasanya error, nggak boleh gitu ya teman-teman. Tapi kita juga sebenarnya bisa hanya mengisi kolom-kolom tertentu saja. Tapi teman-teman nanti pada saat insertnya tidak seperti yang atas. Insert into, nama tabel, kolom apa yang akan diisi, kolom 1, kolom 2, kolom N.
values, nilai 1, nilai 2, sampai dengan nilai N. Ini contohnya insert into barang, yang mau diisi adalah kode barang, nama barang, satuan, lalu harga, values-nya B04, nama barangnya peraut, satuannya lusin, dan harganya 45.000. Nah, di sini catatannya adalah kalau tipe datanya string itu harus memberikan nilai tanda petik tunggal atau petik 2, salah satu saja ya. Jadi boleh petik tunggal di awal dan di akhir, atau boleh petik ganda di awal dan di akhir seperti ini. Misalkan horor gitu ya, ini pakai petik 1 boleh, atau horornya pakai petik 2. Tetapi kalau sifatnya atau tipe datanya adalah numerik, maka teman-teman tidak perlu menambahkan tanda petik apapun. Cukup nilainya saja ditulis ya. Itu mohon diingat. Teman-teman, nanti saya selesaikan dulu penjelasannya ya. Setelah itu nanti teman-teman silahkan mencoba. Nah, untuk yang kedua itu adalah delete, yang mana delete ini digunakan untuk menghapus satu baris, baris dengan kondisi tertentu, atau seluruh baris. Untuk sintaksnya, secara umum delete ini menggunakan delete from, nama tabelnya apa, where kondisinya apa. Oke, artinya kalau teman-teman di sini hanya delete from nama tabel, misalkan delete from mahasiswa, titik koma, maka alhasil semua data mahasiswa akan terhapus. Makanya menggunakan delete ini harus hati-hati. Nah, kalau niat kita hanya mendelete di data-data tertentu saja, maka delete from nama tabel where kondisinya apa? Misalkan delete from mahasiswa where NIM-nya 1234. Maka nanti yang akan dihapus dari tabel mahasiswa hanya data yang NIM-nya 1234 saja. Itu delete ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, update. Update ini digunakan untuk mengubah isi data. Kalau tadi delete menghapus, kalau update ini mengubah isi data pada satu atau beberapa kolom. Misal kita sudah menambahkan data gitu ya, udah pakai insert. Misalkan awalnya namanya nama barangnya itu misalkan peraut harusnya, tapi kita salah tulis jadi peraut gitu ya, misalkan T-nya ya typo gitu, nggak ketulis. Kita nggak usah delete terus insert lagi gitu ya, tapi kita cukup melakukan update saja. Untuk update ini, update nama tabel itu ya sintaksnya, kemudian set, ini kolom yang berubah nilainya diisi dengan nilai apa yang baru. Kalau lebih dari 2 kolom yang diubah nilainya juga bisa. Dan di sini ada where kondisi. Jadi update ini karakteristiknya mirip dengan delete. Kita harus menambahkan kondisi. Kalau tidak ditambahkan kondisi, maka yang terupdate itu semua data, teman-teman. Jadi hati-hati. Niat hati misalkan mau mengubah nama barang yang peraut. Tadi ya yang typo harusnya peraut, jadi peraut. Ternyata teman-teman lupa pakai where. Ya akhirnya semua barang diganti jadi peraut. Hati-hati seperti itu. Ini contoh dari sintaksnya sendiri adalah update barang, set nama barang, peraut, where kode barangnya B03. Artinya nanti yang akan diupdate nama barangnya jadi peraut, itu yang kode barangnya sama dengan B03. Nah, ini nanti kita akan masuk ke dalam select ya, tapi mungkin select penjelasannya sekalian pada pertemuan 4 ini, karena di pertemuan 4 kita akan membahas tentang retrieve data. Sekalian untuk latihan dari yang tadi saya jelaskan tentang DML, kita akan mencoba menggunakan tabel yang namanya MHS yang ada di dalam materi 4 ya. Jadi kita punya database universitas dengan satu tabel bernama MHS, yang mana MHS ini terdiri atas NIM, nama, kelas, jenis kelamin, alamat, dan nilai. Nah, sekarang saya akan meminta teman-teman untuk membuat dulu database-nya. Jadi, silakan dibuka XAMPP-nya. Di start MySQL-nya ya.
Ya, ini sudah terlihat ya layar saya, ada XMPP control panelnya, teman-teman? Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ini sudah saya start semua, saya buka shell-nya. Nah, baik, kita akan login dulu ya, teman-teman juga silakan. MySQL, min urut. Nah, ini sudah masuk ke MariaDB. Sekarang saya minta salah satu dari teman-teman untuk menuliskan di kolom chat, nanti saya beri nilai keaktifan ya. Silakan tolong buatkan saya, berikan sintaks saya di kolom kepada semua orang ya, bukan kepada saya. Di kolom chat, sintaks untuk membuat database dengan nama db_universitas. Silakan satu orang saja, satu orang teratas ya yang saya akan masukkan nilainya sebagai keaktifan. Silakan teman-teman, saya tunggu. Membuat database dulu langkah pertama. Oke, dari Fatih ini, create database DB Universitas. Terima kasih Fatih ya. Baik, kita tuliskan di sini. Teman-teman yang lain boleh kopas saja dulu ya, atau kalau mau ngetik ulang juga boleh. Saya kopasnya dari Fatih, kita tes di sini. Create database DB Universitas. Sudah terbentuk sekarang DB Universitasnya. Terima kasih. Yang berikutnya, saya mau minta tolong kepada teman-teman untuk membuatkan tabel. Nah, tabelnya seperti yang ada di modul ya. Jadi isinya adalah ada NIM. Nah, teman-teman ini tabelnya namanya mahasiswa, ada NIM, char 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian ada nama MHS, ini varchar, kita buat 30. Kemudian ada kelas, varchar 3. Kemudian ada, bukan 3, 4. Ada JK jenis underscore kelamin. Itu, ya silakan Sabir, kenapa resign, boleh disampaikan? Ya Sabir, silakan. Char 1, alamatnya varchar 50, nilainya integer. Tolong buatkan ini ketentuan tabel mahasiswanya, buatkan sintaks di kolom chat, satu yang teratas ya yang saya akan nilai sebagai keaktifan. Tolong buatkan sintaks SQL dari tabel mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang NIM ini yang sebagai primary key. Nama mahasiswa not null. Silakan, tolong dibuatkan.
Oke, ini ada yang sudah. Siapa? Oke. Fadil ya, ini yang di saya yang teratas. Terima kasih, Hamka juga sudah menuliskan ya. Nah, saya akan copy, teman-teman boleh mengikuti ya, teman-teman yang boleh mau diketik ulang silahkan, atau mau kita ambil dari teman kita juga boleh. Oh, ternyata yang Fadil, sintaks Fadil yang pertama kayaknya masih ada yang kurang ya. Jadi di sini di teratasnya jadi Hamka. Nah, salah karena kita belum use. Jangan lupa teman-teman di use dulu. Use db underscore universitas. Oke. Sekarang kita coba description dulu tabelnya. DSC mahasiswa. Baik, sudah terbentuk tabelnya ya teman-teman, tolong mengikuti. Karena nanti ini akan terus berlanjut nih kasus kita. Oke, kita sudah punya tabel mahasiswa sekarang. Tadi sudah dibuatkan tabelnya dan sekarang saya minta satu orang lagi yang akan saya masukkan sebagai nilai, tolong di kolom chat. Dituliskan sintaks untuk menambahkan data pertama, yaitu dengan NIM 1021622, nama mahasiswa Diana Lupitasari, kelasnya SK1, jenis kelaminnya P, dan alamatnya di Jalan Gagak nomor 2 dengan nilainya 80. Silahkan. Oke, mungkin bisa sekalian sih ya untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi 5 orang yang saya minta untuk membuat baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 5-nya. Buatkan sintaks insert-nya. Dibuatnya satu per satu ya teman-teman insert intunya. Jadi biar bareng-bareng gitu. Tidak satu orang langsung semua. Oke, Lisa sudah mengisi untuk yang pertama ya, yaitu insert into mahasiswa values. Nah, ini masih ada yang keliru sepertinya untuk yang Lisa. Kita coba nih, ini pasti masih, ini nih, terutama NIM-nya. NIM-nya tadi char ya, jadi harus pakai petik. Boleh diperbaiki dulu Lisa. Pakai petik. Ya, sip ya, kita coba. Oke, sudah masuk satu data. Silakan data yang kedua, siapa yang mau mengisi? Data kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Silakan.
Baik, Tata, ini untuk data yang kedua. Terima kasih. Kita coba masukkan. Nah, ini masih ada error nih. Insert into mahasiswa. Oh, karena kutipnya ini kutip cantik. Enggak, ini sebenarnya betul, tapi ya saya malah cek. Bentar. Nah, ini ya ampun saya tuh mau salah terus nih. Malah keluar terus. Oke. Ini saya mau ubah dulu. Sebenarnya yang Tata udah benar, tapi karena Tata mungkin menulisnya di Word dulu, jadi petiknya itu berubah jadi petik cantik namanya, yang tidak lurus gitu petiknya, tapi dia ada miring-miring gitunya. Jadi kalau kita kopaskan langsung, dia akan bermasalah. Kita harus ganti setiap tanda petiknya dengan petik biasa. Oke, sudah ya data yang kedua, data yang iya betul karena langsung type di sini sepertinya. Data yang berikutnya ada Rafika Ridki Kurniawan ya, kita coba. Ini juga kayaknya Rafika karena mengetik langsung nih harus diganti petiknya. Saya coba kopas dulu ke ini. Nah, lihat. Dia petiknya kan tidak lurus. Sementara kalau di MySQL tuh harusnya lurus. Jadi ini harus diganti dulu nih. Oke, Ridki sudah. Berikutnya dari Farhan, mengisi Irham. Nah, saya mau kopas juga. Teman-teman ikutin ya, tolong. Biar kita bisa sama-sama terus. Dian Purnama Hakim. Oke, ini dari Alfian. Nah, sudah semua kita masukkan. Betul, jadi kalau kita ngetiknya di Word, pasti otomatis si petiknya tuh berubah jadi petik cantik. Kalau gitu mungkin teman-teman bisa mencoba menggunakan petik 2, tapi petik 2 juga sama, setahu saya tuh bakalan jadi petik cantik terus. Jadi mendingan di Notepad ya, Notepad++ atau bisa pakai Sublime Text gitu ya, text editor. Nah, ini sudah semua, coba kita select dulu ya, select bintang from mahasiswa, from MHS. Mahasiswa. Ini enggak rapi karena harusnya saya. Nah, ini ya udah kelihatan. Di sini kita sudah punya. Sekarang saya minta satu orang lagi untuk menambahkan data. Insert into. Untuk NIM-nya ini saya tulis di sini. NIM-nya itu 102.165.57 ya. Namanya itu adalah Ani Budiman. Dengan kelasnya juga SK1. Jenis kelaminnya perempuan. Alamatnya di Depok Baru. Nah, misalkan seperti ini. Jalan Depok Baru. Silahkan satu orang lagi bisa membuatkan sintak insert into-nya di kolom chat. Oh, nilainya satu lagi ya. Nilainya 50. Ini datanya saya di kolom chat, tolong buatkan sintak insert into-nya.
Ayo ditunggu satu data lagi. Nanti data ini yang akan kita coba update, lalu kita coba delete gitu ya. Tapi tolong buatkan dulu siapa yang mau membuatkan sintaksnya. Silakan di kolom chat dituliskan. Oke, ini ada dari Varian ya. Saat itu mahasiswa value 102165557 Ani Budiman SK1 P Jalan Depok Baru dengan nilai 50. Oke ya, terima kasih Varian. Ini sudah masuk datanya, sekarang coba kita select, sudah ada 6 data sekarang. Nah, yang berikutnya sebagai latihan untuk DML-nya ya, yang pertama adalah ubah data nilai dengan nama mahasiswa Ani Budiman menjadi 90 karena menjadi 70 karena si Ani ini sudah melakukan remedial sehingga yang semula nilainya 50 jadi 70. Nah, silahkan saya minta teman-teman untuk membuatkan sintaks DML-nya menggunakan update ya. Karena ini yang diubah bukan kolom, bukan tabel, tapi dan juga bukan database. Yang diubah itu adalah isinya, isi data nilai, isi data mahasiswanya, nilainya yang diupdate. Kemudian yang kedua, ubah kelasnya mahasiswa dengan NIM 102.165.56, yaitu yang atas nama Ridki Kurniawan tadi, diubah kelasnya jadi SK2. Nah, itu dulu. Silakan saya minta bantuannya untuk membuatkan sintaks update. Ubah data nilai dengan nama mahasiswa Ani Budiman menjadi 70, lalu ubah kelas mahasiswa dengan NIM 102.165.56 ini menjadi SK2, tadinya SK1 ya. Silahkan teman-teman. Ini menggunakan sintaks update ya, silahkan. Mbak Fitri, nanti bantuin aku ya. Aku lagi buat susunan acara, nanti kirim filenya. Kalau ada masukan, nanti tahu. Kalau akan itu, kan aku lagi kirim. Ayo, nomor 1 dulu ini. Buatkan sintaksnya, teman-teman, sebelum kita ke select nih. Oke, varian lagi nih. Update mahasiswa set nilai sama dengan 70, where NIM-nya 102.165.57. Ini ya, saya copas ke sini. Nah, ini teman-teman sintaksnya dari varian. Update mahasiswa, jadi yang diupdate adalah tabel mahasiswa. Yang diubah adalah
kolom nilainya diisi dengan 70, where name-nya 102.16557. Ini betul, atau kalau mau pakai nama juga bisa ya. Nama Ani Budiman, seperti itu. Tapi kalau mau teman-teman menjadikan NIM ini sebagai keywordnya juga boleh, karena alasannya adalah NIM ini merupakan primary key ya. Jadi kalau kita mau mengubah data memang sebaiknya yang jadi keyword itu adalah yang primary key. Kita akan coba copy sintaks dari varian tadi ke dalam MySQL-nya. Nah, kita akan lihat di sini sudah query oke ya, artinya berhasil. Sekarang coba kita select bintang lagi from mahasiswa. Apakah Ani Budiman ini sudah berganti nilainya jadi 70? Nah, sudah berhasil ya, terubah jadi 70. Ya, terima kasih. Satu lagi boleh, yang tadi yang saya minta ubah kelas mahasiswa dengan NIM 102.16556 menjadi SK2. Gimana? Oke, ternyata dari Hamka ini. Oke, silakan. Oh, ini dari varian dan Hamka ya. Sudah, tadi varian sudah, jadi Hamka ini. Update mahasiswa set kelasnya SK2, where name-nya. Nah, tapi ini yang Hamka masih ada kurang sedikit Hamka. Ini ya, ini tadi yang dari Hamka. Ini jangan lupa karena NIM ini tadi char, jadi harus tanda petik. Update mahasiswa set kelas SK2 where NIM 102.16556. Kita akan masukkan sintaks ini. Baik, sudah berhasil. Dan sekarang kalau kita lihat kelas dari Ridki Kurniawan itu sudah SK2. Itu ya teman-teman untuk latihan DML. Satu lagi saya lupa, satu lagi. Yang nomor 3 saya tunggu. Itu hapus data mahasiswa dengan NIM 102.16557 atau si Ani Budiman tadi. Ya, pakai sintaks delete. Karena ini yang dihapus adalah datanya, bukan tabelnya, bukan database-nya. Yang dihapus data. Berarti kalau hapus data, bukan pakai drop, tapi pakai delete. Dari Ihsan ini ya. Delete from mahasiswa where name 102.16557. Betul ya. Ini jawabannya dari Ihsan tadi. Kita akan coba masukkan ke dalam MySQL-nya. Oke, di sini query oke juga. Sekarang kita coba select bintang. Dan ternyata betul, Ani Budiman sudah terhapus. Nah, jadi itulah teman-teman untuk sintaks-sintaks DML yang perlu teman-teman kuasai. Ada insert, update, delete, dan yang berikut ini adalah select. Jadi saya izin menambahkan dulu materi sedikit di sini ya teman-teman. Select ini tidak terlalu banyak, boleh teman-teman nanti baca. Yang pertama itu ada perintah, kita masuk dulu, apa itu perintah select?
perintah select ini termasuk ke dalam DML ya teman-teman, yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari database. Ini merupakan perintah yang paling penting karena dalam perintah inilah kita bisa menyajikan data atau menyajikan informasi yang bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Yang pertama adalah perintah select-nya secara umum. Untuk keseluruhan data, keseluruhan kolom ini menggunakan select bintang from nama tabelnya apa. Ini tadi kita lakukan ya teman-teman, select bintang from mahasiswa. Itu adalah untuk menampilkan semua kolom, semua data. Yang berikutnya adalah kita bisa melakukan select dengan memilih kolomnya. Artinya tidak semua kolom yang mau kita tampilkan. Kita memilih kolom apa saja nih dari mahasiswa yang akan kita tampilkan. Contohnya di sini, teman-teman boleh sambil diikuti, kita akan menampilkan NIM, nama, dan nilai saja dari tabel mahasiswa. Sehingga sintaksnya adalah select, kolom apa saja yang mau ditampilkan, yaitu NIM, nama, dan nilai from mahasiswa. Hasilnya adalah, nah ini kita akan ke sini lagi. Tadi kan kita hanya select ya, select NIM, nama MHS, nilai saja yang mau ditampilkan. From jangan lupa dari tabel mahasiswa. Teman-teman lihat, bisa membandingkan di sini. Yang atas ini kita pakai select bintang, semua kolomnya tampil. Yang bawah kita menggunakan select dengan pemilihan nama kolom saja. Pemilihan kolom tertentu saja, yaitu NIM, nama, dan nilai. Nah, terlihat ya bedanya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Ada yang D ini memilih, perintah select dengan memilih kolom. Lah ini sama, ke copy 2 kali. Oke, langsung saja. Perintah select dengan menyertakan nama database dan nama tabel. Apa itu? Jadi kita bisa juga melakukan select tapi dengan menyertakan nama database dan nama tabelnya. Nah, seperti apa? Misalkan kita mau menampilkan NIM nama dari tabel mahasiswa. Tapi kita akan membawa nama tabel dan membawa nama database-nya. Sehingga jadi select mahasiswa NIM. Artinya apa? Artinya kita akan menampilkan kolom NIM dari tabel mahasiswa. Mahasiswa.nama. Artinya kita akan menampilkan kolom nama dari tabel mahasiswa. From kuliah.mahasiswa. Artinya kita akan dari tabel mahasiswa yang asalnya adalah database kuliah titik koma. Jadi kalau kita implementasikan di kasus kita yang tadi, berarti seperti ini. Select mahasiswa.nim, artinya kita akan menampilkan NIM dari tabel mahasiswa. Mahasiswa.nama MHS from db_universitas.mahasiswa. Nah, jadi sekarang muncul. Oh, tapi kan itu panjang. Apa bedanya dengan select NIM, nama MHS from mahasiswa? Betul, itu sama saja nanti hasilnya seperti ini. Tapi teman-teman, ini kan kebetulan ya kita masih selectnya dari satu tabel saja. Jadi sebenarnya tidak membawa nama tabel, juga tidak membawa nama database, itu tidak masalah. Tapi sintaks yang ini dipergunakan apabila kita sudah menggabungkan lebih dari satu tabel. Terlebih kalau ada kolom yang sama namanya. Jadi kita harus tahu asal-usul kolom tersebut dari tabel yang mana. Ya, jadi ini pengetahuan saja dulu, nanti sebelum kita menerapkannya di yang penggabungan 2 atau lebih tabel, tapi teman-teman perlu diketahui bahwa ada jenis sintaks yang membawa nama tabel dan nama database. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk yang ketiga ini. Nah, kemudian menggunakan alias. Tadi kita sudah bawa-bawa nama tabelnya, tapi ternyata jadi panjang dong Bu, jadinya harus mahasiswa titik NIM,
mahasiswa titik nama. Nah, sebenarnya kita bisa mengaliaskan atau kita menyingkat gitu ya nama si tabelnya dengan cara select misalkan di sini ya A NIM, A nama from mahasiswa A, artinya tabel mahasiswa ini kita singkat nih namanya jadi A, sehingga untuk menyebutkan NIM ini berasal dari tabel mahasiswa, kita cukup bilang A titik NIM karena A-nya ini sudah dialiaskan dari tabel mahasiswanya. Sebenarnya tidak mesti A ya, teman-teman bisa ganti jadi M atau apapun yang lebih singkat. Sehingga kalau kita menuliskannya seperti ini bisa jadi lebih singkat. Nah, misalkan ini ya, kita jadikan Dewi Universitas mahasiswa ini jadi M. Pada saat mengetik tidak usah dituliskan lagi mahasiswa titik ya, tapi tinggal m.nim, m.nama mahasiswa. Nah, sama saja ya hasilnya. Boleh seperti itu. Sama dengan yang tadi, ini juga dipergunakan, akan sangat berguna apabila kita sudah bermainnya tidak dalam satu tabel, tapi sudah gabungan banyak tabel. Ya, jadi lebih mudah dan lebih singkat. Yang berikutnya adalah perintah select dengan menugaskan nama ke kolom hasil. Jadi kita bisa mengganti hasilnya, tapi itu artinya temporary ya teman-teman. Jadi tidak akan mengubah nama kolomnya secara permanen. Tapi kita hanya mengganti atau memisalkan saja nama kolomnya kita ubah. Nah, contohnya apa? Misal kita tahu di sini ada alamat. Berarti kan kalau mau menampilkan NIM dan alamat, kita menggunakan select NIM, alamat, from mahasiswa, gitu kan? Tapi kita mau ganti nih sementara, jangan alamat dong yang ditampilkan gitu ya, tapi rumah. Maka kita bisa pakaikan S di sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Kan awalnya gini ya, select NIM, alamat, from mahasiswa. Nah, tapi saya nggak mau ditampilannya tulisannya alamat. Atau saya mau bikin ininya jadi huruf besar semua. NIM, alamat ini kan pakainya huruf kecil semua. Ya udah kita bisa ganti menggunakan alias. Tapi pergantian ini hanya untuk kebutuhan tampilan ya teman-teman. Tidak mengganti permanen. Kalau teman-teman mau mengganti permanen nama kolomnya ya bukan pakai select seperti ini. Tapi silakan menggunakan alter table. Sini select NIM alias S, misalkan diganti jadi nomor induk mahasiswa. Nah, kalau lebih dari satu kata, teman-teman harus pakai petik untuk menunjukkan bahwa itu satu kesatuan yang sama. Koma, alamat S, AS ya, alias rumah. From mahasiswa. Sekarang kita lihat. Nah, dia berubah permanen ya. Berubah temporary, tidak permanen. Nomor induk mahasiswa dan rumah. Semula ini nama kolomnya NIM seperti yang di atas. Rumah ini semula adalah alamat. Tapi ini tidak mengubah struktur tabelnya ya, itu hanya untuk kebutuhan tampilan. Jadi kalau teman-teman melakukan select lagi nih, select bintang from mahasiswa, ya masih tetap ininya alamat, ininya NIM ya, bukan nomor induk mahasiswa. Ini jadinya untuk kebutuhan tampilan saja. Yang berikutnya ada perintah select berdasarkan kriteria. Jadi kalau perintah select berdasarkan kriteria ini cirinya biasanya di belakangnya ada where-nya teman-teman. Jadi tidak hanya select apa-apa from tabel, tapi ada tambahan where, ada kondisinya, ada syaratnya. Misal, kita ingin menampilkan dari tabel mahasiswa tadi yang nilainya kurang dari 80. Misalkan mau kita beri penugasan tambahan. Maka sintaksnya adalah select NIM, nama, nilai from mahasiswa, where nilai kurang dari 80. Artinya kita akan menampilkan yang nilainya kurang dari 80. Kita coba.
select bintang from mahasiswa where nilai kurang dari 80. Nah, nanti yang muncul hanya Ridki Kurniawan saja, karena yang nilainya kurang dari 80 hanya Ridki Kurniawan. Dari data ini ya, teman-teman, acuannya ini data yang ada di sini. Nah, coba sekarang saya minta tolong untuk ini soalnya ya, tampilkan, ini pakai syarat juga, satu orang boleh membuatkan sintak select untuk saya. Tampilkan mahasiswa yang jenis kelaminnya perempuan saja. Nah, silakan bagaimana sintak selectnya? Oh, ada 2 orang nih yang menjawab. Ini kelas D22 ini siapa nih? Ini ada Lisa, select bintang formasi where jenis kelamin sama dengan P. Kita coba ya, terima kasih. Oke, betul ya. Tadi ini yang dari sintaksnya dari Lisa. Yang muncul hanya data Diana Lupitasari dan Dinda Taniarani saja. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya, teman-teman, ke yang berikutnya. Perintah select dalam rentang tertentu. Jadi kita bisa menampilkan data dalam rentang tertentu, yaitu kita bisa menambahkan between atau and gitu ya, between kemudian and dalam perintah select yang dituliskan. Misal select bintang from nama tabel, di sini sintaks umumnya ya, where nama field between nilai 1 and nilai 2. Contohnya dari tabel yang tadi, kita mau menampilkan seluruh data mahasiswa yang nilainya antara 80 dan 85. Maka kita bisa menuliskannya select bintang, misalkan ya, from mahasiswa where nilai between 80 and 85. Nanti yang muncul adalah yang nilai data-data yang nilainya antara 80 sampai 85. Yang 79 itu tidak akan muncul. Jadi ini kalau teman-teman mau menampilkan data dengan rentang tertentu. Atau bisa juga teman-teman dengan yang tadi nih, tadi kan ada ini ya syaratnya ya, kayak misalkan syarat bintang from mahasiswa where jenis kelamin sama dengan P. Kita juga sebetulnya bisa menggabungkan beberapa kondisi atau beberapa syarat yang tidak hanya satu. Jadi misalkan saya mau menampilkan data mahasiswa yang nilainya lebih besar dari 80 dan jenis kelaminnya perempuan. Sehingga selectnya jadi gini, select bintang misalkan ya, atau select nama, koma nilai, nama MHS, koma nilai, where from mahasiswa, where nilainya lebih dari 80, misalkan seperti ini ya, and jenis kelaminnya sama dengan P. Nah, ini bisa ya, jadi bisa banyak kondisi seperti ini digabungkan dengan N. Berarti nanti yang akan muncul di sini adalah data yang nilainya lebih besar dari 80 dan jenis kelamin itu perempuan. Yang muncul adalah Dinda Taniarani. Pertanyaan saya, kenapa Diana Lupitasari ini tidak tampil?
Padahal Diana Lupitasari adalah perempuan. Ada yang bisa menjawab? Silakan tuliskan di kolom chat. Karena nggak pakai Dari Lisa lebih ini. besar sama dengan, Bu. Oke, karena Diana ini sama dengan 80 ya, tidak lebih besar sehingga tidak akan muncul datanya. Sekarang bagaimana kalau saya ganti N ini menjadi OR? Apakah Diana Lupitasari akan muncul? Saya ganti ya ininya nih. Jadi bukan N tapi OR. Jadi saya akan menselect nama dan nilai, where nilainya 80, lebih besar dari 80, or jenis kelaminnya sama dengan N. Apakah Diana Lupitasari akan muncul atau hanya Dinda Taniarani saja yang muncul? Muncul juga, Bu. Oke, ini dari Tata muncul ya. Coba kita cek apakah betul. Nah, ternyata Diana Lupitasari betul muncul. Tapi kenapa Dian Purnama Hakim dan Irham juga ikut muncul? Karena nilainya lebih dari 80, Bu. Betul ya. Jadi yang muncul itu salah satu kondisi ini dipenuhi ya akan muncul gitu ya. Jadi yang muncul itu adalah yang nilainya lebih besar dari 80, entah dia jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, pasti muncul. Atau nilainya mungkin tidak lebih dari 80, tapi jenis kelaminnya perempuan, dia akan ikut muncul. Jadi yang namanya operator penghubung and dan or ini sangat penting ya teman-teman untuk bisa membedakan. Baik, itu kemudian nah, di sini ada perintah select dengan membatasi data menggunakan limit. Misal data kita ada 1000, tapi kita hanya ingin menampilkan 2 data teratas. Ya, berarti kita bisa menggunakan limit 2. Gitu ya. Coba kita ini limit 2,2 ini apa? Kita coba saja dulu ya. Di sini select bintang from mahasiswa. Limit 2. Yang muncul adalah Diana Lupitasari dan Dinda Taniarani. Tapi bagaimana kalau limit 2,2? Yang muncul adalah Dian Purnama Hakim dan Irham Laksana. Jadi sebetulnya apa maknanya? Jadi kalau kita langsung bilang limit 2, artinya yang dia tampilkan adalah 2 data teratas. Tapi kalau limit 2,2 artinya adalah data kedua diambil sebanyak 2. Jadi dari ini 0, 1, 2. Makanya si Dian yang muncul dan Irham. Karena hitungannya itu bukan dari 1 ya, dari 2. Dari 0. 0, 1, data keduanya adalah Dian. Dan diambil sebanyak 2 data, yaitu si Dian ini sudah 1, tambah lagi Irham. Sehingga yang muncul adalah Dian dan Irham. Itu untuk penggunaan limit. Nanti silakan teman-teman pelajari lagi yang limit ini. Nomor baris awalnya berapa dan jumlah baris yang ditampilkannya ya. Hitungannya data pertama itu adalah data ke-0, data ke-1, data kedua, ketiga, dan keempat. Satu lagi teman-teman, ini adalah kita bisa mendefinisikan variabel user dan statement set ya. Di sini sama halnya ketika kita membuat sebuah algoritma, di dalam SQL pun kita bisa mendefinisikan user di dalam sebuah ekspresi menggunakan variabel. Hal ini dilakukan agar variabel user bisa dikenali oleh MySQL. Untuk menginisialisasi dan mendefinisikan variabel user, digunakan statement set. Dan untuk menuliskan variabel user, kita menambahkan simbol @ di depannya untuk membedakan dengan nama kolom. Jadi agar tidak tertukar nama variabel dan nama kolom, maka nama variabel ini diawali dengan @. Ini query pada umumnya. Set nama variabelnya itu apa, sama dengan nilai variabelnya itu apa.
select bintang from nama tabel where field pembandingnya, kondisi pembanding add nama variabel. Jadi misalkan kita bikin dulu nih, ada variabel namanya nilai, isinya 85. Set add nilai sama dengan 85. Misal kita ingin membuatkan query menampilkan data mahasiswa yang nilainya sama dengan nilainya lebih kecil dari 85. Maka select bintang from mahasiswa where nilai kurang dari add nilai. Artinya kurang dari add nilai itu kan 85 ya. Berarti nanti yang tampil adalah data-data mahasiswa yang nilainya kurang dari 85. Bisa tidak Bu langsung saja where nilai kurang dari 85? Bisa, tapi kan kita sedang belajar tentang variabel ya. Jadi kita mau menunjukkan kalau di dalam MySQL juga ada variabel, tapi variabel di MySQL didahului dengan add ya. Jadi set add nilai sama dengan 85. Nah, ini kita coba, kita set dulu. Set add nilai sama dengan 85. Jadi kita punya variabel nilai yang mana nilai ini tidak sama dengan nama kolom nilai ya. Diisi dengan 85. Lalu kita lakukan select. Oke, ini pakai titik koma dulu. Nah, gini ya. Kemudian kita lakukan select. Select bintang from mahasiswa where nilai lebih kecil dari variabel nilai tadi, add nilai. Nah, yang muncul adalah data-data mahasiswa yang nilainya kurang dari 85. Itu untuk penggunaan variabel. Mungkin sekarang tidak akan banyak digunakan, tapi nanti teman-teman kalau sudah ke advance, MySQL-nya nih, sintaks-sintaks MySQL-nya kalau sudah advance itu ada prosedur fungsi, ada trigger, mungkin tidak di pengantar basis data, tapi nanti akan diajarkan di sistem basis data di semester 2 ya. Itu nanti teman-teman akan banyak bermain dengan variabel ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Bu mau nanya Bu, Ya, silakan Fatih. kan waktu saya nyobain praktikumnya kemarin saya lupa pakai M, terus yang muncul malah bilangan biner, itu kenapa ya Bu? Pakai apa? N. Yang muncul adalah bilangan biner. Seperti apa kasusnya, Fatih? Saya bentar. Bisa share screen nggak, Fatih? Boleh share screen. Terus saya buka file dulu sebentar. Iya. Udah kelihatan belum Bu? Masih proses. Nah, oke. Yang mana? Fatih Bu, sudah yang proses. nomor 9 Bu, pas saya tampilin. Tampilkan Terus semua saya hewan dengan spesies anjing dan anjing tersebut berjenis kelamin betina. Gimana masalahnya? saya kan pas pakai select ya Bu ya. Terus tapi saya nggak pakai N gitu. Coba. MySQL-nya. Ini saya buka CMD kelihatan kan ya? Enggak. Jadi Oh, ganti enggak, share screen-nya. Oke, sebentar. Kelihatan nggak Bu? Masih proses sebentar. Nah, sudah. Oke, ini kayak gini.
Ini Fatih belum bisa karena DB-nya masih Oh universitas. iya, benar 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 belum. Ya, use dulu, use dulu. Oke. Berhasil ini? Bentar, kemarin saya salah di mana aja. Pokoknya saya enggak itu ada pakaiannya bentar bentar. Bentar. Ini saya ada pakaian. Kalau saya nggak pakaian, Nah, error memang tidak bisa. Jadi harus ada penghubungnya kalau kita mau menampilkan data dari dua kondisi, apakah mau pakai and atau mau pakai or gitu, Fatih. Jadi memang ini harus, nggak bisa dengan koma juga. oh, ya, soalnya kemarin saya sempat kayak muncul jadi biner gitu Bu. Oh, jadi biner, iya. Jadi Jadi tetap 0101. iya, harus ada penghubung ya. Misalkan nanti Fatih tambahin lagi kondisinya, spesiesnya dog dan seknya F, terus kemudian yang ownernya Harold. Berarti kan N-nya tambah satu lagi. N ownernya sama dengan Harold gitu ya. Oke. Oke, Ada lagi ya. udah, makasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, teman-teman, untuk tugas yang kemarin kan masih 2 minggu ya. Jadi silahkan teman-teman bereskan dulu, tapi di sini ada latihan lagi. Oke, ini latihannya ya ini nggak usah dikumpulin sih, ya cuma untuk latihan saja. Karena kan semakin sering teman-teman berlatih, maka jam terbang teman-teman semakin tinggi. Jadi yang dikumpulkan sebetulnya yang minggu kemarin saja, yang saya buat minggu kemarin jadi 2 minggu ya, itu silakan tetap teman-teman kerjakan. Ini boleh dikerjakan sebagai latihan agar menambah jam terbang teman-teman untuk melakukan interaksi gitu ya dengan MySQL-nya. Oke, sebentar teman-teman. Saya akan tambahkan dulu presensi untuk hari ini di silakan teman-teman isi ya. Di yang paling atas kehadiran. Kelas D saya buka dari pukul 14 sampai 17 ya. Teman-teman jangan lupa untuk dicentang nanti kehadirannya. Silakan teman-teman sudah bisa diisi kehadirannya. Nah, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, itu dulu untuk kelas pengantar praktikum pengantar basis data hari ini. Sebelum kita tutup, boleh minta tolong dibuka dulu kameranya ya. Kan kita foto dulu bersama-sama. Ini ada yang masih di kampus nggak? Oh, kayaknya varian masih di kampus tuh latarnya ya. Ada yang sudah di rumah, ada yang masih di kampus nih. Ya, saya ambil gambarnya untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Salah ini. 1, 2, 3. Iya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan Ibu berikutnya mau ya. Oh iya, silakan. Kenapa? yang kemarin kuis pengantar basis data itu belum ada Oh ya, Bu? iya, masih belum ada ya. Ya. Tadi saya belum sempat ngebenerin, soalnya langsung kelas berikutnya. Oh iya, ada Bu nanya aja, Bu. Sebentar nih. Sekarang saya lihat dulu.
Oh iya betul. Ya ini bisa ya nanti silakan dikerjakan. Sebentar saya add dulu. Saya lupa belum nambahin questionnya. Ya sudah bisa teman-teman. Nanti silahkan teman-teman mungkin tidak sekarang juga boleh. Misalkan malam boleh mulai dikerjakan tuh kuisnya yang di pengantar basis data teori ya. Sudah saya tambahkan questionnya. Boleh dibuka nanti leads untuk mata kuliah mata kuliah pengantar basis data. Ya sudah mungkin itu saja dulu teman-teman. Terima kasih ya atas kehadirannya. Saya izin menutup sesi perkuliahan kita hari ini. Sama-sama, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.